Tuan, buang benda itu. Melihat adegan ini, kulit Yi Suiwan tiba-tiba berubah, dan dengan cepat berteriak kaget. Namun, suaranya belum jatuh, dan palu aneh itu tiba-tiba menjadi sangat gelap, dan gas hitam yang menyusup sudah menyebar, langsung menutupi sosok Qin Yichen di dalamnya. Cici, di bawah gas hitam ini, tempat Qin Yichen berdiri segera terkorosi dan terbuka, memperlihatkan lubang besar yang dalam. Ups! Melihat pemandangan ini, hati Yi Suiwan terasa sesak, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mendapatkannya hanya karena kebetulan. Yi Suiwan ingat dengan jelas berapa banyak pembangkit tenaga suci yang membenci diri mereka sendiri saat memperjuangkan hal ini. Gas hitam semacam itu sangat aneh, sepertinya bisa merusak segalanya. Bahkan tubuh fisik yang kuat pun tidak bisa menahan erosinya. Dan gas hitam ini sepertinya bisa melahap True Origin untuk memperkuat dirinya sendiri. Semakin kuat. Pembangkit tenaga listrik sebaliknya, itu terkikis lebih cepat. Awalnya Wing Suiwan hanya ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Qin Yichen. Tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa palu kecil di kotak giok akan memiliki perubahan seperti itu? Jangan khawatir, dan saat Yi Suiwan sedikit cemas dan bingung, suara samar tiba-tiba keluar dari gas hitam. Dengan suara itu, sama sekali tidak ada yang kehilangan akal karena takut, seolah-olah itu telah berubah begitu banyak, sudah lama diharapkan. Mendengar suara lembut ini, Yi Suiwan sedikit terpana, sosok cemasnya masih stagnan, namun tatapannya masih menatap siluet yang terbungkus gas hitam dengan sedikit nyali. Yang membuat Yi Suiwan semakin terkejut adalah bahwa di bawah tatapannya, tetapi untuk sesaat, orang-orang kulit hitam yang benar-benar jatuh ke dalam siluet di dalam tubuh, sosok Qin Yichen juga muncul di hadapannya. Namun, saat ini di wajah yang agak garang itu, masih ada ketenangan, dan dia sepertinya tidak merasakan sedikit ketidaknyamanan karena erosi gas hitam. Alis Qin Yichen terjalin erat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terus menatap palu di tangannya, dan dia benar-benar yakin bahwa benda ini adalah peninggalan Tuan Luban. Dan ada benda tersembunyi di dalamnya yang membuatnya semua bergerak pesan. Kepala sayap, aku ingin tahu apakah benda ini bisa memberiku. Qin Yichen samar-samar bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata pada Yi Suiwan. Meskipun dia tahu ini adalah peninggalan guru Luban, dia juga tahu bahwa Yi Suiwan hampir mengubur kelompok tentara bayaran Yiwo karena hal ini. Mau ikut, belakangan juga sadar akan keistimewaan benda ini. Jika Anda ingin mengambilnya secara paksa, tidak ada bedanya dengan sekadar mencoba. Karena benda ini berhubungan dengan orang dewasa akan mengambilnya. Yi Suiwan tertawa pelan, hampir membuka mulut dan berkata tanpa ragu. Faktanya, dia membawa Qin Yichen ke sini, dan dia ingin memberikannya kepada yang terakhir. Meskipun dia juga tahu bahwa benda ini luar biasa, rahasianya bukanlah apa yang bisa dia intip, dan karena benda ini, dia hampir memberi mereka sayap. Kelompok tentara bayaran api membawa kehancuran. Meskipun dengan bantuan Qin Yichen, mereka selamat dari malapetaka ini. Tetapi jika ini terjadi lagi di masa depan, dengan kekuatan kelompok tentara bayaran mereka tidak dapat menjaga hal ini. Untuk kelompok tentara bayaran api sayap, benda ini hanyalah kentang panas yang bisa diambil oleh Qin Yichen. Tapi itu adalah keberuntungan mereka. Kalau begitu terima kasih banyak, Komandan Wing. Qin Yichen mengangguk. Dia membalikkan palu di tangannya, lalu mengeluarkan sebotol ramuan, dan berkata, tolong minta kepala untuk menerima ramuan ini. Eliksir. Mendengar ini, mata Yi Suiwan memancarkan cahaya. Baru saja dia minum obat, dan tentu saja tahu betapa berharganya obat-obatan itu. Kepala kelompok sayap, yang pandai mengolah sayap Yun, prestasinya di masa depan pasti akan lebih tinggi daripada si idiot harimau. Melihat Wing Suiwan yang menyanjung, Qin Yichen terkekeh, dan sosoknya melangkah keluar ruangan. Di pegunungan dan hutan yang luas, siluet terbang seperti kilat. Jenis paksaan yang disebabkan oleh penerbangan berkecepatan tinggi menyebabkan jurang panjang muncul di atas hutan dan laut. Menghilang perlahan. Siluet ini adalah Qin Yichen dari kelompok tentara bayaran api sayap. Dia tidak khawatir tentang apakah si idiot macan akan menggunakan segala cara untuk berurusan dengan kelompok mercenary dalam kegelapan. Karena dia tahu bahwa di hadapan kekuatan absolut, segala cara tidak ada gunanya. Meskipun kelompok tentara bayaran harimau Cimer memiliki prestise yang sangat tinggi di daerah itu, namun tentara bayaran Cimer harimau tidak pernah berani mengambil risiko menyinggung dirinya sendiri dan kemudian pergi ke kelompok tentara bayaran sayap api. Setelah menyelesaikan masalah kelompok tentara bayaran api sayap, Qin Yichen pergi dengan damai. Faktanya, dalam analisis terakhir, persahabatannya dengan kelompok tentara bayaran api sayap sama sekali tidak terlalu dalam. Tembakannya hanya karena pengingat kebaikan sayap Yun. Namun, mendapatkan relik Luban Master tidak terduga. Saat ini, Qin Yichen perlu menemukan tempat yang sunyi untuk mengungkapkan pesan tersembunyi di palu. Melewati pikiran di dalam hatinya, kecepatan Qin Yichen tiba-tiba meningkat tajam. Sekitar seperempat jam kemudian, kecepatannya hanya melambat. Dia bergerak di kakinya dan jatuh langsung ke 100.000 pegunungan besar. Sesaat kemudian, di sebuah gua tersembunyi,
Qin Yichen duduk di dalamnya, dan di tangannya, palu kecil itu muncul lagi. Dengan kendali pikiran Qin Yichen, palu kecil itu melayang di depannya. Matanya tertuju pada palu kecil itu. Meski ada sedikit gas hitam di atasnya, melalui gas hitam tersebut, Anda masih bisa melihat garis alami pada palu kecil tersebut. Hal semacam itu hanya bisa ditempa oleh Master Puncak Banmen. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan ketika pikirannya bergerak, 10.000 bagian dari baju besi dewa muncul padanya. Hai, dengan munculnya 10.000 baju besi, dan legging Taoisme, palu kecil itu tiba-tiba bergetar, dan di atasnya, gas hitam mengepul lagi. HMPH. Melihat gas hitam, Qin Yichen dengan dingin mendengus, dan membiarkannya terkikis. Lalu dia bingung, melepaskannya dari palu dengan potensi petir. Gas hitam ini adalah energi iblis dari iblis-iblis itu. Namun, energi iblis ini cemburu pada dunia. Bagi Qin Yichen, tidak ada ancaman. Belum lagi dia tidak memiliki segudang niat jahat di dalam tubuhnya. Roh bela diri naga sejati Infet duduk, bahkan paksaan yang kuat dalam kekuatan garis darahnya sudah cukup untuk memusnahkannya. Saat gas hitam menghilang, bentuk palu kecil muncul dengan jelas di depan Qin Yichen. Pada saat yang sama, ruang di atas palu kecil itu terdistorsi, dan sebuah pemandangan tiba-tiba muncul di depannya. Di sini, apakah ada bagian dari 10.000 tombak yang juga terkubur? Melihat pemandangan itu, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya sedikit menggigil.